Kalau kita mendesain data center 5 tahun yang lalu mungkin belum memperhitungkan, high density atau AI computing ya. Terjadi ledakan tuh, paparan yang terjadi itu sangat membahayakan. Itu, kalau ledakan si switch gear-nya itu ya, Iya, Pak? Oh, sangat oke. berbahaya. Tapi kalau dengan switchgear yang modern, selain dari segi tanknya, itu sudah dead tank, artinya sudah hermetically sealed, dan sudah ledakan itu tidak akan terjadi, keamanannya. Jadi itu aman sekali, dan segi terminasi pun berbeda. Berpengalaman lebih dari 20 tahun, PT Jasa Mitra Sinergi telah dipercaya oleh berbagai perusahaan terkemuka. Kini kami menghadirkan Vista Switch Gear dari SNC yang menjadi solusi kelistrikan perusahaan Anda. Halo semuanya, selamat datang di podcast Akademi Nusantara by Nusantara Academy, Season 3 episode ke-9. Bersama saya Putri Astianingrum yang biasa dipanggil dengan Putri sebagai host di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang insight the power core building resilience for high performance pada data center. Untuk hari ini kita kedatangan 2 narasumber, yaitu Pak Yap dan Pak Baron. Apa kabar, Pak? Baik, Gimana perjalanan menuju ke sini, Pak? Lancar? lancar. Untuk audiens, podcast Nusantara, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi YouTube channel Nusantara Academy untuk mendapatkan edukasi dan informasi mengenai industri digital. Pak Yap memimpin PT Janssen Mitra Sinergi sebagai salah satu penyedia solusi peningkatan infrastruktur kelistrikan di seluruh Indonesia, melayani sektor utilitas, oil, gas, komersial, serta data center yang terus berkembang di Indonesia. Sebagai authorized distributor CNC Electric, perusahaan yang berfokus pada modernisasi, gardu induk, serta penerapan switchgear yang modern untuk fasilitas dengan tingkat kehandalan yang tinggi. Salah satu solusi utama yang dikedepankan adalah solusi switchgear yang memiliki keunggulan yang sangat penting bagi kebutuhan distribusi tenaga di Indonesia. Di dalam posisinya, saat ini Pak Yap terus mendorong penerapan sistem distribusi daya listrik yang lebih handal, efisien, future ready dalam mendukung transformasi infrastruktur serta digitalisasi di Indonesia. Bapak Baron memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di industri data center dan mechanical, electrical, serta plumbing. Sebelum menjabat sebagai Direktur PT Greencom Consultant Indonesia, beliau menghabiskan waktu 10 tahun bekerja di NTT Facility sebagai salah satu perusahaan dari NTT Group yang bergerak di bidang konsultan MEP, dengan posisi terakhirnya adalah sebagai Design Consultant Lead. Beliau merupakan seorang uptime ATD, Accredited Attire Designer, dan anggota aktif untuk ASRE, Technical Commit 9.9, yang berfokus pada fasilitas mission critical serta teknologi ruang data center dan peralatan elektronik. Topik hari ini sangat menarik ya, perihal resilience building untuk mencapai high performance pada data center. Nah, menurut Bapak nih, perspektif apa atau tantangan terbesar apa dalam menjaga keandalan pasokan listrik di data center saat ini, data center modern saat ini? Untuk keandalan kelistrikan data center saat ini, kalau saya akan memulai dari desain dulu ya. Pertama, eee, kompleksitas desain ya, sekompleks apa desainnya, itu juga menjadi satu perhatian khusus ya. Maksudnya semakin lebih banyak redundancy, kadang-kadang menjadi semakin kompleks ya, dengan maksudnya adalah ingin menghindari single point of failure, tapi kita harus berhati-hati dengan desain yang terlalu kompleks, kadang-kadang malah ada single point of failure juga di situ, Iya. ya. Yang kedua selain kompleksitas desain adalah
fleksibilitas. Oke. Jadi kalau kita mendesain data center 5 tahun yang lalu mungkin belum memperhitungkan, high density atau AI computing ya. Tetapi setelah 5 tahun operasional saat ini, para user atau data center owner sedang berpikir bagaimana caranya memasukkan AI computing system itu ke dalam existing data hall. Nah, artinya di sini fleksibilitas, terhadap desain juga diperlukan. Eee, Artinya dari desain kilowatt per raknya, kemudian ada juga kilowatt per row-nya, dalam desain kita harus memberikan ruang gerak bagi tim operasional untuk Untuk bereksplorasi perubahan-perubahan, eee teknologi di iya, perubahan-perubahan kapasitas tersebut ya. Yang mana ending-nya secara total kapasitasnya memang tidak bisa di luar daripada desain, tetapi breakdown-nya kita harus kasih itu fleksibilitas kepada tim operasional, seperti itu. benar. Kalau dari Pak Yop gimana Pak, terkait keandalan pasokan listrik di data center? Kalau dari kami Tantangannya? karena tantangannya itu adalah karena kami dari kelistrikan, Mhm. tantangannya adalah kita, menjaga kelistrikan itu berkesinambungan. Mhm. Data center beroperasi 24 jam, dan toleransinya itu, zero toleransi. Mhm. Nah, di faktor lain selain beban, juga ada faktor lingkungan, suhu, kelembapan, dan, banjir. Iya. Apalagi di negara tropis seperti kita, Mhm. banjir itu sudah makanan, sehari-hari lah kita sebutnya ya. Sehari-hari. Nah, untuk menangani itu makanya equipment yang dipilih itu harus bisa yang, tahan terhadap kondisi di mana harsh environment itu ada. Jadi, eee kalau di sistem kelistrikan itu misalnya di switchgear, apakah dia bisa masih beroperasi dalam keadaan banjir? Mhm. Dan apakah dia, eee, masih bisa, bekerja dalam kondisi tidak adanya, suhu pendingin khusus? Mhm. Itu saja dari kami sih tantangannya itu. Oke. Nah kalau, untuk peningkatan tren kerja yang sekarang lagi ngetren banget tuh adalah AI dan multi cloud computing, itu mempengaruhi nggak sih dengan desain sistem kelistrikan data center saat ini dan yang akan datang, the future? Iya, pasti. Karena saat ini kalau kita mendesain data center baru, itu pasti, kilowatt per raknya itu jauh lebih besar dari desain beberapa tahun yang lalu. Bahkan nggak cuman itu aja sebenarnya, termasuk juga liquid cooling ini juga menjadi kebutuhan saat ini untuk, menyokong tadi ya, apa namanya, AI computing atau GPU server itu, Mmm. seperti itu. Oke. Kalau dari kami, karena Dari Pak AI Yap dan nih. Heeh. multi computer cloud ini, itu akan meningkatkan, density power, Ya. juga, pola konsumsi terhadap listrik pun akan selalu dinamik. Nah, oleh karena itu, kita harus mencari sistem yang satu adaptif, juga bisa, cepat tanggap terhadap, faktor beban ataupun gangguan, Mhm. dan juga efisiensi tetap dijaga. Ya, itu yang harus kita perhatikan sih. Bagaimana pendekatan desain yang efektif untuk menyeimbangkan keandalan, efisiensi, fleksibilitasi sistem distribusi daya terutama di sisi medium voltage? Menurut Bapak, Pak Pak Yop dulu mungkin Ya. ganti. Sebenarnya tadi Pak Baron ceritakan mengenai medium voltage, tentang redundancy Iya. dan simplicity. Iya. Itu sebenarnya harusnya kombinasi. Mhm. Ya. Karena kalau misalnya, terlalu kompleks, itu resiko menambah titik kegagalan. Ya. Iya, Jadi betul. akan terjadi namanya Single point Failure. failure. single point failure. Jadi, solusinya sih memang ada nantinya mungkin, yang sekarang, untuk tegangan menengah, switchgear tegangan menengah yang sekarang ini yang bukan yang konvensional, Mhm. dia sudah bisa yang namanya secara modular. Mhm. Artinya, switchgear didekatkan kepada beban, sehingga, apabila terjadi kegagalan di satu sisi, sisi yang lain tidak bermasalah.
Oke. Kalau dari Pak Barat? Ya, dengan, peningkatan kebutuhan, konsumsi listrik yang terus semakin besar di data center ini, kita dari tim Tim desainer juga konsultan. punya tantangan yaitu, bagaimana kita mengefisiensikan, eee, instalasinya, konstruksinya ya. Mhm, Jadi, kalau mungkin sebelumnya kita berpikir, sistem distribusi pada tegangan, rendah ya 400 volt atau 300 volt, 380 volt, ya mungkin kita harus berpikir, bagaimana kita mendesain, distribusi kelistrikan di medium volt ya, di tegangan yang lebih tinggi untuk mengefisiensikan, material-material elektrikal tersebut, seperti itu. untuk menentukan konfigurasi nih Pak, menentukan konfigurasi seperti N+1 atau 2N gitu kan, faktor apa sih yang sangat berpengaruh dalam keputusan untuk mendesain dan, untuk investasi, dalam, pembangunan data center? Oke, baik. Sebenarnya yang menjadi objektivitas dalam desain itu kan bukan N+1 atau 2N-nya, Mhm, tetapi kita apa yang kita mau kejar. Apakah concurrent maintainability mhm, atau fault tolerant. Baik concurrent maintainability ataupun fault tolerant itu bisa dicapai dengan N+1 atau 2N, 2N, tergantung dari tadi kompleksitas desainnya seperti apa, mhm, gitu. Kemudian juga kita juga harus mempertimbangkan juga dengan best practice. mhm, Best practice artinya, mmm, pada pengalaman-pengalaman yang sebelumnya seperti yang kita ketahui ya, mhm, bahkan hampir seluruh di global ya, nggak hanya di Indonesia. Walaupun secara teori, bisa dilakukan, dengan N+1 mhm, ya untuk, concurrent maintainability atau fault tolerant, tetapi secara best practice yang saya tahu memang tidak pernah ada untuk, apa namanya, eee, input input dari power source ya, dari PLN, itu hanya satu single input PLN saja untuk mencapai concurrent maintainability ataupun fault tolerant. Itu, secara best practice dari pengalaman-pengalaman yang ada, itu belum pernah ada, selalu 2 sumber kelistrikan. Oke. Nah, walaupun di bawahnya, di layer berikutnya ketika ada, switching antara PLN ke genset, bisa saja gensetnya N+1 walaupun tadi mhm, di upstream-nya itu incoming PLN-nya iya, itu, 2N gitu ya. Nah, jadi, eee, artinya kalau kita, mendesain, eee, di mana kita itu keluar dari best practice atau pengalaman-pengalaman yang ada, mhm, ini nantinya akan banyak timbul pertanyaan dari data center owner, mhm, kenapa tidak seperti data center yang lain. Nah, iya, seperti itu. Nah, tapi, tujuannya adalah objektifnya adalah bagaimana si data center owner tersebut nantinya memiliki tim operasional mhm, yang minim dari kesalahan operasional. mhm, Nah, kuncinya ya tadi itu tadi, sekompleks apa kita mendesain. Karena semakin kompleks, bisa jadi itu malah memperberat tim operasional, iya, gitu. betul. Ya. Untuk N+1 itu kalau koreksi kalau saya Iya, salah, N+1 itu untuk tier 3 ya concurrent maintenance N atau plus tidak juga one, atau 2N tuh dua n tuh, fault tolerant? untuk TR4 ya, Pak? Ya kalau kalau mau digampangkan Heeh, seperti itu, tapi sebenarnya, concurrent maintainability atau fault Fault tolerant. tolerant mhm, bisa saja N+1 secara teori ya, secara mhm, Mhm. teori. mhm, Namun memang secara pengalaman yang saya tahu belum ada Oh, jadi untuk power input ya. untuk power, intinya itu sebenarnya dari faktor beban dan target uptime dari suatu data center. mmm, Kalau dari pemaparan yang tadi, bagaimana eh, perangkat kalau kita bicara tentang switchgear ini, bagaimana bisa secara cepat transfer beban ke mhm, sistem yang lain, dan juga untuk Ya. uptime, eh, bagaimana dia juga bisa mengisolasi. Sebenarnya kalau mengisolasi fault itu bisa dengan sangat cepat kalau ada switchgear dengan yang modern, mhm, bahkan bisa millisecond sudah isolasi. Tapi mhm, untuk
untuk transfer beban kemungkinan ya masih dalam second. Nah itu dan uptime-nya itu yang kita harus perkuat di sana dari segi Dari itu segi faktor beban. beban dan target uptime. Oke. Balik lagi nih Pak untuk ke desain power arsitektur. Desain power arsitektur yang modular itu dapat membantu ekspansi kapasitas tanpa mengorbankan keandalan operasional. Menurut Bapak itu bagaimana? Iya, sebenarnya kan kalau desain modular itu, kita sudah tahu ending-nya itu, maksimumnya di kapasitas berapa. Secara desain sebenarnya itu sudah terproyeksikan. Namun secara konstruksi atau investasi untuk konstruksinya itu, karena itu modular, maka data center owner tidak harus mengeluarkan investasi untuk keseluruhan tersebut. Oke. Per modular sesuai dengan beban di awal, setelah, data center live. Oke. Nanti kan, akan ada growth atau pertumbuhan operasional, tinggal add on modular demi modular, tetapi tetap ada plafon batas atasnya sebenarnya. Oke. Untuk di tegangan menengah sendiri karena memang saya banyak bergerak di bidang Ini power tegangan menengah. Betul. Switchgear modern itu memang sudah memiliki sistem yang modular, bukan hanya seperti switchgear yang konvensional, yang line up itu akan menyebabkan single one failure itu. Jadi kalau satu failure akan cascading, akan terus seperti failure-nya itu akan menyebar kemana-mana. Sedangkan dengan sistem modular itu kita bisa mengisolasi fault atau gangguan dan sehingga sisi yang lain itu tidak terganggu. Dan juga untuk scalable atau menambah beban itu kita tidak perlu mengganti sistem yang lama. Kita tinggal menambahkan saja karena itu simplicity yang terjadi sangat simpel sekali, tidak seperti switchgear yang konvensional itu dari segi terminasi kabel itu cukup banyak sekali. Jadi dan juga repot ya Pak? Ya agak repot. Kalau dengan sistem yang modular, switchgear yang modern itu simpel sekali dan pengoperasiannya pun simpel sekali. Tidak dibutuhkan untuk 2 orang, secara keamanan pun sudah oke. Satu lagi adalah switchgear yang modern itu sudah tidak perlu yang namanya e-house. Tidak perlu yang namanya AC, venting. Dan untuk fire suppress system pun tidak perlu. Karena di dalamnya sudah ada yang namanya internal arcing certification. Bahkan internal arcingnya pun itu kalau terjadi ledakan sudah ada sertifikat yang kalau switchgear yang lama itu hanya di depan. Kalau switchgear modern adalah mereka sudah bersertifikat bahwa bila terjadi ledakan di pinggir, di belakang, di depan pun tidak akan terjadi ledakan. Jadi aman bagi operator untuk sudah ada certification-nya, ya. Sudah ada protect. Ya, sudah ada protect-nya. Jadi itu keamanan yang kita cari ya sebenarnya ya. Karena begitu terjadi ledakan tuh paparan yang terjadi itu sangat membahayakan. Itu kalau ledakan si switchgear-nya itu ya Pak? Sangat berbahaya. Karena beberapa kejadian juga karena operator satu melakukan perbaikan tanpa didampingi oleh satu operator sehingga terjadi ledakan dan akhirnya kejadiannya cukup parah. Tapi kalau dengan switchgear yang modern, selain dari segi tanknya itu sudah dead tank, artinya sudah hermetically sealed dan sudah ledakan itu tidak akan terjadi. Juga kalau memang dibuat untuk cukup satu operator yang bekerja, karena dari segi switchgear itu sendiri ada 3 posisi kunci. Mereka akan menggerakkan dari open, close atau grounding, itu mereka sudah ada keamanannya. Jadi itu aman sekali. Dan segi terminasi pun berbeda. Terminasi dengan operator itu berbeda. Terminasi di belakang, bagian operator di depan. Kalau switchgear yang modern, yang konvensional itu selalu di depan. Terminasi semua di depan. Jadi ledakan kubah. Itu rentan menjadi ledakan. Jadi kalau untuk switchgear yang modern saat ini udah ada terminasinya di belakang, operatornya di depan. Operatornya di depan.
Oke, sekarang, bagaimana integrasi antara, komponen, utama seperti UPS, generator, dan sistem distribusi, daya untuk mendukung, ketahanan pada operation fasilitas? Iya. Oke, yang pertama-tama ya, dari Mhm. desain awalnya ya. Oke, Kadang kita, integrasinya. ya integrasi kan semuanya dimulai dari desainnya dulu. Iya, dari Ya, awal. misalkan desain ada dua power input PLN, Mhm, yaitu PLN A, PLN B. Tiap masing-masing PLN ini punya UPS, mhm, UPS A, UPS B, dan juga ada generator A dan generator B. Bahkan mungkin generator A dan B-nya itu ada N+1-nya lagi gitu ya. mhm, Di sini N+1, di sini N+1, mhm, UPS-nya juga N+1, N+1. Selain daripada itu juga, di tengah-tengah juga ada coupler juga yang menghubungkan antara A dan dan B. B. Nah, dari banyaknya, redundancy ini Mhm, di tiap layer ini, tiap equipment ini, integrasinya adalah, kita harus menentukan, by design harus ditentukan. Yang pertama kali membackup apa dulu, gitu loh. mhm, Apakah, switching coupler dulu dari A ke B sehingga semua beban dipikul oleh A atau sebaliknya dipikul oleh B, atau genset dulu masuk, gitu. mhm, Ada dualisme, backup ini. Nah, dualisme backup ini kan harus jelas, mhm, mana duluan. Kalau memang coupler duluan, berarti, eee, genset harus bisa menunggu sekuensnya sampai, ATS itu gagal atau sebaliknya. iya, Kalau memang, gensetnya gagal, barulah coupler itu bergerak. Nah, artinya memang kesinambungan ini, tidak bisa kita tuntut dari, kemampuan fitur-fitur dari produk genset atau produk ATS atau produk apapun, tetapi harus diawali dari desain intent-nya itu apa dulu, gitu. mhm, Kalau misalnya dari paparan dari Pak Baron itu mengenai desain, memang jadi pemilihan untuk perangkat terutama dari tegangan menengah ini juga cukup penting. Karena sebenarnya dari kita itu maksudnya dari switchgear yang modern ini sudah disebut distributed intelligence. oh, Artinya dari kontrol, dari relay, dari semua itu mereka sudah sangat modern dan digitalisasi, mhm, dan data-data sharing antara masing-masing perangkat dari UPS, generator, dan switchgear-nya sendiri mhm, itu sudah saling bisa berhubungan. komunikasi, Dan algoritmanya mau bagaimana juga kita bisa setting, mhm, dan mereka pun sudah sangat intelijen sebenarnya. mhm, Jadi yang terpenting itu gimana cara isolasi kalau terjadi gangguan nih iya, sebenarnya. heeh, Begitu isolasi, itu harus strateginya tuh, cepat iya, sekali gangguan, dan nanti dari sistem transfer beban atau mhm, transfer daya itu baru akan yang tadi Pak Baron ceritakan, mhm, mana yang dahulukan Iya. gitu kan. Nah itu sebenarnya dari pemilihan cara kerja switchgear, mhm, intelligence-nya itu harus juga dipahami. iya. Menurut Bapak, apa strategi, terbaik untuk mencegah single, point of failure dan menjaga kontinuitas, layanan saat terjadi gangguan? Kalau dari single one of Heeh, failure salah satunya memang kita harus melihat switchgear tegangan menengah yang mempunyai rancangan desain yang modular itu. mhm, Jadi kit terdistribusi secara cerdas. cerdas, heeh, Nah, dengan begitu pada waktu terjadi gangguan itu langsung diisolasi dalam oke, hitungan milisecond, diisolasi, dan sisi yang lain atau segmen yang lain masih bisa beroperasi. mmm, Jadi harus ada pemilihan dari perangkat tegangan menengah ini yang cukup handal. oke, itu, untuk, strateginya ya, Pak. Iya. Kalau dari Pak Baron? Oke, iya. Sebenarnya kan, setiap, data center itu Heeh, sudah didesain dengan ya sedemikian rupa ya, dengan banyaknya redundant di masing-masing layer gitu kan. Kemudian, juga,
sudah didesain juga bagaimana sistem isolation-nya ketika terjadi kegagalan. Oke. Nah, berikutnya walaupun sudah banyak tiering atau layering redundancy dari setiap layer tersebut, tetap kita harus memberikan celah bagaimana untuk manual intervention itu sebisa mungkin mudah dilakukan oleh operator pada saat kegagalan itu terjadi, gitu loh. Artinya ya balik lagi, kompleksitas desain, nah itu juga menentukan kemudahan atau kesulitan operasional, terutama dalam mengintervensi sebuah sistem yang sedang mengalami kegagalan dan harus dengan cepat restore kembali. Betul. Sistem restorasi itu makanya dengan pemilihan switchgear modern dari pengoperasian operator sebenarnya sangat mudah sekali. Tidak seperti switchgear yang konvensional, kemungkinan karena kompleksitasnya ini sehingga untuk training untuk operator pun menjadi satu kendala. Jadi sebenarnya dengan pemilihan switchgear yang modern, simple, pengoperasiannya itu jadi solusi. Bagaimana sistem komunikasi antar komponen listrik berperan dalam mempercepat deteksi dan pemulihan gangguan? Mungkin Pak Baron. Iya, yang mungkin yang sudah umum di data center itu adalah sistem otomasi interlocking ya antara static bypass dan juga di UPS ada static bypass, kemudian ada external bypass. Nah, bagaimana agar semuanya itu bisa dioperasikan secara aman ya pada saat UPS mengalami kegagalan, harus ada signal yang dikeluarkan alarm ya Pak dari UPS sehingga ada panel atau circuit breaker yang bisa dioperasikan setelah menerima signal dari UPS ya, UPS yang failure. Kemudian ya begitu juga sebaliknya dari electrical switchboard itu juga harus memberikan input kepada UPS pada saat mau restoring ya. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa memastikan operator yang menjalankan tugas tersebut tidak akan mengalami tabrakan arus atau kecelakaan yang fatal seperti itu. Itu saya rasa peran dari otomasi dalam di sistem bridge monitor. Karena switchgear yang modern itu berfungsi sebagai breaker juga sebenarnya, dan komunikasi antara sistem distributed intelligence ini memang sangat cerdas. Jadi selain mereka mengisolasi cepat dan akan restorasi dengan sangat cepat juga, bahkan tanpa kebutuhan interupsi manual. Kalau bisa sudah tidak perlu dilakukan, dan dari center untuk pengoperasian pun sudah tidak perlu ada perintah, mereka sudah bisa bekerja sendiri sebenarnya. Jadi kita juga mengharapkan adalah sebenarnya yang kita harapkan dari sistem ini adalah generator dan UPS kalau bisa minimal bekerjanya, karena dengan begitu juga biaya akan lebih minimal. Di dalam kondisi sistem distribusi kelistrikan, bila mengalami kerusakan, apa sih opsi untuk melakukan restorasi daya yang paling cepat saat ini, Pak? Menurut Pak Yap? Untuk restorasi sebenarnya ya paling cepat dari sistem semua kelistrikan ini sudah bisa berkomunikasi dengan cepat atau tidak. Karena yang penting mereka sudah bisa saling berkoordinasi, sehingga mereka begitu ada, sebelum kejadian pun ada yang namanya predictive analysis. Mereka bisa mempertimbangkan bahwa ini adalah akan terjadi fault, kegagalan, sehingga untuk isolasi dan restorasi akan bergerak sangat cepat. Itu yang bisa dilakukan. Oke, kalau dari Pak Baron? Iya, menurut Bapak? Sistem restorasi yaitu tadi otomasi dan juga koordinasi di setiap level ya. Bagaimana ketika power utama mati,
memanggil genset atau mengkoppel ke catu daya yang masih aktif. Nah, kemudian juga kita juga biasanya punya UPS juga. Nah, itu kan juga pada saat UPS mengalami kegagalan masuk ke static bypass atau selama PLN mati padam. Nah, sampai coupler atau saat generator mati itu kan by default secara standar UPS akan membackup. Jadi itu cara restorasi dayanya ya Pak. Iya. Sekarang saya mau tanya terkait best practice untuk menurunkan biaya operasional atau biaya maintenance pada kelistrikan di dalam ekosistem data center. Menurut Bapak gimana nih best practice-nya? Pak Yap mungkin. Boleh. Kalau dari saya mungkin dari pemilihan switchgear juga sangat penting. Karena di mana switchgear modern saat ini di dalamnya sudah anti ledakan dan dead tank, artinya tidak perlu ada penambahan gas karena itu merupakan biaya maintenance. Sedangkan switchgear yang konvensional itu akan maintenance untuk melakukan pengisian SF6 dan SF6 ini SF6 ini tidak boleh bocor karena akan mempengaruhi ozon kita. Oke. Nah, juga dalam hal maintenance lainnya, karena banyak cabling, banyak apa untuk yang konvensional, sedangkan di kita itu tidak terlalu banyak. Untuk yang modern, untuk modern ini tidak perlu terlalu banyak dari sisi maintenance. Makanya kita mungkin sarankan untuk pemilihan di penentuan untuk switchgear. Di desain awalnya. Oke. Kalau dari konsultan, untuk desain mengefisiensikan operasional ya, di dalam data center itu penting kita untuk mengetahui atau memonitoring beban di setiap layernya, mulai dari upstream, downstream sampai level terendah yaitu pada level rack, sehingga kita bisa mapping atau memetakan beban-beban mana yang over dan beban-beban mana yang sangat kecil. Nah, mungkin dari situ ini menjadi masukan kepada user untuk bagaimana untuk membalance beban tersebut. Jadi kan kita udah masuk ke topik ya Pak. Nah sekarang saya mau menanyakan terkait ini nih, kemampuan dan pelatihan menurut bapak-bapak nih buat tim engineer operation itu penting nggak sih Pak kemampuan dan pelatihan dalam menangani kelistrikan tegangan menengah yang makin kompleks ini? Butuh adanya kemampuan dan pelatihan nggak sih untuk para tim operation terutama? Ya, saya rasa iya ya, karena tadi di awal saya bilang untuk lebih mengefisiensikan distribusi listrik, kita harus mengconsider bagaimana distribusi listrik itu dilakukan pada level yang medium voltage ya, bukan hanya di low voltage. Karena umumnya SDM kita akan merefer kepada standar yang sudah ada. PLN kalau PLN di level user itu kan sudah pasti di low voltage di 400 volt atau single phase-nya 220 ya. Nah, sementara di data center kalau kita planning untuk distribusi di medium voltage ini kan menjadi sesuatu yang tidak biasa bagi para senior technician atau senior operation team yang terbiasa dengan low voltage. Yes. Nah, artinya ya pelatihan diperlukan ya untuk upgrade pengetahuan mereka. Betul. Ya. Betul sekali Pak Baron. Karena memang dari segi SDM technical ini harus juga mengetahui tentang electrical, baik dari yang tegangan menengah maupun tegangan low voltage. Karena di situ mereka akan belajar proteksi, sistem proteksi itu bagaimana. Selain mungkin mereka sudah terbiasa dengan digitalisasi peralatan, tapi mereka pun harus juga didalami pengetahuan tentang teknologi yang baru. Electrical nih. Iya, electrical teknologi yang baru.
Oke, nah bagaimana caranya data center bisa memiliki tim yang paham terhadap sistem listrik tegangan menengah dan juga siap dalam teknologi seperti smart grid dan juga monitoring digital. Nah, menurut Bapak gimana? Memang harus diadakan terus itu pelatihan-pelatihan untuk, terutama kalau tadi pertanyaannya adalah tegangan menengah. Karena sebenarnya pada dasarnya data center itu beroperasi itu di low voltage sebenarnya. Iya. Untuk tegangan menengah mungkin mungkin tidak banyak yang mengetahui kalau di data center, betul ya Pak Baronya. Koreksi kalau saya salah. Jadi pendidikan untuk tegangan menengah itu sangat penting. Terutama kalau mereka, ya tadi saya balik lagi ke proteksi, terus gimana sistem IoT-nya, atau sekarang ada perkembangan teknologi apa. Karena ini sangat berhubungan sekali dengan smart grid. Karena teknologi smart grid sekarang sudah maju sekali. Jadi dari satu sumber bisa saling menggantikan dengan sumber yang lain, dan saling kalau ada fault bisa saling menggantikan juga. Jadi hampir sama sebenarnya di data center ini, karena kan mereka butuh beroperasi 24 jam. Mereka itu harus seperti hampir mirip dengan teknologi smart grid yang ada sebenarnya. Jadi itu harus sering dilakukan pelatihan. Menurut Pak Bar? Oke, jadi selain SDM ya, tentu saja organisasi dari sebuah perusahaan yang menjalankan operasional data center itu sendiri juga harus memiliki hierarki yang jelas ya. Hierarki yang jelas di sini adalah kita mulai dari pucuk pimpinan tim operasional itu sendiri, benar-benar orang yang memiliki kualifikasi dan kapabilitas yang memang mumpuni di bidang kelistrikan data center. Di bawahnya barulah level-level manager, supervisor, dan seterusnya, di mana di pucuk pimpinan ini orang yang benar-benar memiliki kapabilitas yang mumpuni itu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan oleh tim terkait switchgear, terkait circuit breaker atau apapun itu. Ketika terjadi kegagalan, bahkan automation-nya pun gagal, apa yang harus dilakukan? Intervensi apa yang harus dilakukan? Pucuk pimpinan inilah yang harus berani dan bisa mengambil keputusan. Bukan dependensi terhadap senior electrician di bawahnya, ya, sehingga nanti pada saat pengambilan keputusan salah, maka akan terjadi lempar-lemparan tanggung jawab, gitu. Ya. Oke, nah menurut Bapak-Bapak nih, bagaimana cara menjembatani antara gap engineer listrik yang konvensional dengan talenta baru yang lebih digital savvy dalam mengelola sistem tegangan menengah? Kalau saya percaya ke mentorship dua arah. Jadi untuk mungkin engineer yang lama bisa memberikan pengalamannya, wejangannya kepada kepada junior yang baru. Sedangkan junior baru ini kadang-kadang membawa pengetahuan digital segar yang memang harus dari senior itu belajar dari mereka. Jadi dua arah itu penting. Ditambah lagi dengan teknologi yang mendukung mereka, baik dari platform dan dari operasionalnya mudah, simple, sehingga data center ataupun nantinya bisa berjalan secara aman dan efisien. Menurut Pak Barat? Iya, artinya setiap orang ini mesti terbuka dan mau untuk belajar kembali, karena memang lah. Ya, Pak. Ya, karena memang kita mungkin para ahli listrik tahu semua listrik sama, tetapi di sini yang membedakan adalah karakteristik bebannya. Betul. Kalau bukan di data center, sangat tolerable. Apapun yang teman-teman electrical engineer mau lakukan, semua dalam kondisi padam ya it's okay. Gitu. Tapi di data center kan tidak ada toleransi seperti itu. Nah, sehingga
awareness-nya perlu, walaupun dari teknisi senior yang tadi sudah ahli, nah gap-nya kan di situ. Nah, yang sudah ahli ini harus tetap mau belajar, Mengupgrade diri ya Pak. mengupgrade diri, melihat karakteristik user dari electricity tersebut gitu. Mengupgrade Iya. teknologi-teknologi yang mungkin mendatang gitu ya. Oke, untuk podcast kali ini mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Pak Yap sebagai narasumber dan Pak Baron karena telah berbagi insight mengenai insight the power core untuk building resilience untuk high performance data center. Pak Baron untuk closing statement. Terkait dengan kehandalan listrik di data center ya. Oke, kita selain daripada desain ya, kemudian juga kita harus memperhatikan konstruksinya ya, bagaimana pemilihan material yang baik, bagaimana koordinasi konstruksi yang baik ya. Jadi bukan hanya desain tetapi koordinasi selama konstruksi juga harus baik dan terintegrasi, dan pada masa operasional pun juga harus dilakukan dengan baik, dilakukan juga dengan tim yang handal dan juga memiliki pengetahuan di bidang elektrikal. Ya. Pada akhirnya sistem kelistrikan tidak hanya menjaga listrik agar tetap menyala, tetapi harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan, beban, dan teknologi. Kami harapkan kami bisa mendukung ekonomi digital Indonesia. Sebelum akhiri acara ini kita kasih salam unity dulu kepada para audiens. Salam unity. Terima kasih untuk Pak Yap dan Pak Baron. Juga audiens jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan notifikasi YouTube Nusantara Academy dan terus menyaksikan episode selanjutnya yang pastinya selalu menarik dan menambah informasi dan wawasan terkait dengan informasi digital dan teknologi. Sampai jumpa di episode podcast Nusantara Academy. Terima kasih Pak Yap, terima kasih Pak Baron. Sampai jumpa kembali. Bye. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.